God knows what's best for us. He cares about our growth. He promises to guide and teach. Commit to follows God faithfully. Walking with God through His Word. God will show us the way. He will change our lives. Walking with God brings His blessing. Walking with God requires agreement. Walking with God. Haleluya. Shalom jemaat kesayangannya Tuhan. Shalom jemaat kesayangannya Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara hadir di tempat ini mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu dalam hidup kami, atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami nyatakan Kau baik, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu, membawa yang terbaik dalam hidup kami, hanya bagi-Mu saja Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan, untuk masuk dalam hadirat-Mu. Ini kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di setiap kelemahan kami Tuhan, ada kuasa-Mu yang sempurna yang tersedia untuk setiap kami. Di setiap proses kehidupan kami Tuhan, Kau menuntun kami sebegitu baik dan besarnya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami taruh, kami letakkan kehidupan kami Tuhan hanya kepadamu saja Tuhan. Sungguh Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau dalam kehidupan kami. Kami menanti-nantikan janji-Mu tergenapi dalam kehidupan kami. Iman kami semakin tumbuh, semakin besar di dalam Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji Tuhan. Dan kami percaya Engkau adalah Tuhan pembuat mujizat yang sejati. Yes Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang terduka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku
pegang hidup kami Tuhan. yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat terjadi yang membelah laut yang teduhkan badai. Yes Lord. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat terjadi yang membelah laut yang teduhkan. Kami percaya akan mukjizat-Mu terjadi dalam Yang hidup kami Tuhan. mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat terjadi. Kami percaya Tuhan. Ya Tuhan, Kau membuat mukjizat yang terjadi. Iman kami semakin tumbuh dan besar di dalam-Mu Tuhan.
setiap proses kehidupan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Tidak pernah Kau meninggalkan kami umat kesayangan-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Tidak pernah Kau biarkan kami sendirian Tuhan. Kami punya pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Yes Lord. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, kami masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Kami semua beriman Tuhan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Engkau Tuhan, punya pengharapan. Beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Yes Lord, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan Kau yang genapi janji-Mu Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tuhan katakan dengan kesungguhan, Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, setiap kami Tuhan yang telah berjanji dan sanggup Kau yang genapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima sekarang, ku terima kemenangan dari-Mu. Kami terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sorak-sorai yang terbaik, sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya Tuhan. Kita sama-sama nantikan janjinya Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Colek kanan, kiri, depan, belakangnya. Yuk kita bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Yes Lord. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya. Oh hari ini hari yang telah dijadikan
bersukacita di dalam-Mu. Yes Lord. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, amin. Mari kita, kami mau bersuka. Yes Lord. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan. Yes Lord, di dalam-Mu bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, yes Lord, bersuka dalam bersuka cita. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Jemaat Tuhan saja katakan bersuka. Wah. Yes Lord. Oh bersuka. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekali lagi katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Yes Lord. Bersuka citalah. Kami bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, esok, esok sekarang, sekarang esok bersuka, esok bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sorak-sorai bagi Tuhan, sorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Kita nggak mau bersuka cita sendiri-sendiri aja Bapak Ibu Saudara. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Di situ ada Tuhan dan janji-janjinya bagi setiap kami. Saya undang Bapak Ibu Saudara gandengan tangan minimal 5 orang. Minimal 5 orang. Nggak boleh 2, nggak boleh 3. Lebih dari 5 luar biasa Bapak Ibu Saudara. Amin. Siap Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan. Yes Lord. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu kami unity di dalam-Mu Tuhan. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Haleluya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Kami mau sama-sama bersuka cita Tuhan. Tunjuk kanan kirinya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi bergandengan tangan. Yes Lord. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Berjalan dalam terang kasih
bahagia, tapi nyanyinya masih mikirin yang di rumah. Atau mikirin nanti siang mau makan apa. Enggak Bapak Ibu Saudara. Hari ini ketika kita nyanyi, hari ini kita bahagia semuanya tersenyum ya. Harus kelihatan giginya. Harus kelihatan giginya. Sama tadi pas bergandengan tangan Bapak Ibu Saudara ya. Jangan tepuk tangan, soalnya liriknya bergandengan tangan ya. Bukan tepuk tangan. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Haleluya Tuhan. Hari ini wah, senyumnya manis semua. Berkumpul bersama saudara seiman. Haleluya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Siap-siap. Bergandeng. Itu Bapak Ibu Saudara. Kita unity di dalam Tuhan. Amin. Kasih Tuhan. Tunjuk kanan kiri depan belakangnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Bergandengan tangan dalam kasih Unity luar biasa. berjalan dalam terang kasih Tuhan. 3 kali tunjuk orang. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan Nggak ada yang memisahkan kita. Sekali lagi. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi katakan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kami tidak terpisahkan sebab ada Tuhan bersama kami. Yes, Lord. Yang unity di dalam Tuhan katakan haleluya. 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 Baik Bapak Ibu Saudara, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kami mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Izinkan dengan kasih untuk melambaikan tangannya supaya kami sambut dengan sukacita. Oh haleluya, ada di belakang. Yesus mengasihimu, kami mengasihimu, kami ucapkan shalom, selamat datang. Yesus mengasihimu, kami mengasihimu, kami ucapkan shalom, selamat datang di WTC. Kami ucapkan selamat datang untuk kakaknya bergabung di GBW TC Cilegon. Terima kasih. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara diberikan 2 amplop persembahan. Yang pertama seperti biasa setiap minggu kita dapatkan persembahan umum, dan ini di amplop yang putih Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan untuk Natal. Baik Bapak Ibu Saudara, jika sudah siap saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama deklarasikan persembahan kita untuk Tuhan. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan.
Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnis. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kekuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Ibu saudara untuk bangkit berdiri. Dalam segala keadaan, Yes Tuhan. waktu berlimpah maupun kurang, Oh tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kesempatan baru sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku
Kami cinta, kami cinta Engkau, kami puji, kami sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Tuhan. Engkau lihat hati setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini pada saat ini. Engkau yang sanggup menilik hati setiap kami Tuhan. Kalau kami ada pada pagi hari ini, kalau kami diizinkan untuk beribadah Tuhan pada saat ini, semuanya karena perkenanan-Mu, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami untuk benar-benar menghargai Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami datang dengan seluruh keberadaan kami Tuhan pada saat ini Bapa. Bapa, biarlah apa yang kami belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini benar-benar boleh menjadi bagian Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kalau gereja ini ada bukan karena keinginan manusia Tuhan, namun semata-mata karena perkenanan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Dan setiap kami yang ada di tempat ini, kami tahu Tuhan tidak terjadi secara kebetulan Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, kami adalah satu keluarga Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan, benar-benar Tuhan membukakan pikiran kami, lembutkan hati kami Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menjadi alat dalam tangan-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Sehingga biarlah Engkau yang berbicara, Engkau yang bekerja Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan pada pagi hari ini. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan, kuasa, kebesaran bagi Engkau selama-lamanya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, kita semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan katakan amin. Coba sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Shalom, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Izinkan hari ini saya tidak menyampaikan khotbah dari serial Bapak Gembala. Tetapi pagi hari ini kita mau sama-sama mau belajar tentang keadaan kita di tengah-tengah kita pada saat ini. Amin, amin. Judulnya mengatakan bahwa My Church is My Home. Apakah benar Bapak Ibu? Benar? Gereja kita adalah rumah kita? Amin, amin. Tadi kan pujian mengatakan bahwa apa? Bergandengan tangan satu dengan yang lain. Iya Bapak Ibu, saya ingat 8 tahun, masuk 7 tahun hampir 8 tahun pada saat saya pertama kali datang ke gereja GBI WTC Cilegon. Jemaat yang ada itu kurang lebih sekitar 200-an lebih ya. Nah, kalau saat ini kita lihat jemaat berkurangnya luar biasa banyak. Dan ini menjadi momen untuk kita evaluasi di dalam gereja kita. Kira-kira apa yang terjadi, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita perbaharui, sehingga benar-benar apa yang memang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita itu boleh terjadi. Amin, amin. Tadi dikatakan bahwa gerejaku adalah keluargaku atau gerejaku adalah rumahku. Kalau kita bicara tentang rumah, kira-kira yang di dalam bayangan kita apa? Rumah, keluarga. Biasanya bicara tentang nyaman. Bicara tentang apa? Hubungan. Ya Bapak Ibu, kita satu dengan yang lain dikatakan bahwa hakikat manusia adalah makhluk sosial. Bentar ya Bapak Ibu ya. Hakikat manusia adalah makhluk sosial.
kita satu dengan yang lain, mau mengaku atau tidak, kita adalah makhluk sosial. Kalau makhluk sosial yang terlintas di dalam pikiran kita apa Bapak Ibu? Tidak bisa sendiri. Terus yang kedua? Membutuhkan orang lain. Yang ketiga berbicara tentang hubungan. Kita dari mulai kita lahir sampai saat ini tentunya kita membutuhkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, di sini Bapak Ibu dikatakan bahwa sebagai makhluk sosial kita akan menjadi sempurna kalau kita ada di dalam komunitas. Hari ini kita akan lebih spesifik ya Bapak Ibu tentang hubungan kita khususnya di dalam gereja. Pada saat kita melakukan evaluasi khususnya di dalam gereja kita, Bapak Pendeta Yuda, begitu juga dengan saya, begitu juga dengan para pengerja, sebenarnya ada hal di dalam gereja kita yang harus kita perbaiki Bapak Ibu, yaitu hubungan kita satu dengan yang lain. Di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu di dalam Pengkhotbah 4 ayat 10 sampai 12, firman Tuhan mengatakan, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa membacakan untuk kita Pengkhotbah 4. Saya waktunya cuma 25 menit ya Bu Hera, 25 menit ya, oke. Semoga untuk satu slide ini bisa 25 menit selesai ya Bapak Ibu ya. Pengkhotbah 4 ayat 10 sampai ayat 12. Hakikat kita bahwa kita adalah makhluk sosial. Silakan baca Bapak Ibu yang udah dapat supaya waktu kita lebih singkat. Berdua mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tidak mudah diputuskan. Ya, Bapak Ibu, ini ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo kita tahu bahwa dia adalah raja yang paling berhikmat, luar biasa Bapak Ibu, tetapi tulisan ini ditulis pada saat akhir-akhir dari kehidupan Raja Salomo. Raja Salomo berbicara di dalam tentang perjalanan hidupnya bahwa segala sesuatu yang dimiliki kalau tanpa orang yang ada di sekeliling kita itu semuanya sia-sia. Karena kalau kita lihat di dalam perikopnya itu dikatakan bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan. Nah, kita adalah keluarga Allah. Oh, kok nggak mau ya? Kita adalah keluarga Allah, maka gereja adalah rumah kita. Efesus 2 ayat 19 ya Bapak Ibu ya. Efesus 2 ayat 19, kita akan lihat sebentar untuk ayatnya. Efesus 2 ayat 19, udah dapat Bu Hera, bisa baca? Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, amin. Kita Bapak Ibu di dalam GBI WTC dikatakan bahwa kita sebagai gereja sel, ya. Kalau bicara tentang gereja sel, yaitu gereja sel adalah gereja yang semua jemaatnya tergabung di dalam kelompok sel. Sekarang coba kita absen, kita lihat siapa yang sudah tergabung di dalam kelompok sel. Kersel, sebutannya kersel. Angkat tangan yang tinggi. Mana coba? Ya, berarti kalau kita lihat berarti ini berapa persen yang sudah ada di dalam gereja sel, yang ada di dalam kelompok sel? Sebagian kecil, berarti kita belum maksimal ya Bapak Ibu. Nah,
kelompok sel itu terdiri dari 8 sampai 14 orang. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam kelompok sel itu pada saat kita bertemu ada sharing, ada kita saling satu dengan yang lain itu saling berbagi, dan otomatis pada saat pertemuan kalau lebih banyak orang seperti saat ini sharingnya tidak akan menjadi maksimal. Tetapi kalau orangnya terbatas, kita satu dengan yang lain akan berbagi semakin lebih baik ya Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan bahwa ciri gereja sel, semua kegiatan berpusat pada kelompok sel ya. Jadi nanti Bapak Ibu kita setiap kita yang akan masuk di dalam kelompok sel itu untuk saat ini mungkin belum berjalan maksimal seperti yang sebagaimana harusnya. Tapi untuk ke depan Bapak Ibu, karena ini kita evaluasi, kita akan perbaikan supaya kita ke depan semua bisa kita layani lebih baik. Nanti 25 menit sesudahnya dari saya menyampaikan firman Tuhan, kita akan sama-sama mengisi data kita ya Bapak Ibu ya. Tapi mengisi data itu bukan supaya mengikat Bapak Ibu untuk harus langsung menjadi jemaat di tempat ini, enggak. Tetapi bagaimana kita dari gereja dengan data-data yang Bapak Ibu kasih, gereja bisa lebih maksimal di dalam melayani. Karena pasti kan otomatis kita akan ada data ya Bapak Ibu, akan ada nomor handphone yang bisa kita hubungin. Nanti ada ulang tahun, saya kemarin tahu ada salah satu anak DM kita, ulang tahunnya udah lewat sekian lama baru tahu Bapak Ibu ya. Mau ngucapin juga udah telatnya lama ya. Tapi sedih, kenapa? Karena itu anak aktif kan dalam pelayanan. Tapi pada saat dia ulang tahun, kita nggak ada tahu. Bahkan kita satu dengan yang lain mungkin hari ini ada yang ulang tahun, tapi kita gereja nggak tahu. Nggak ada ngucapin, nggak doain. Kenapa Bapak Ibu? Karena sebenarnya kita nggak punya data. Kalau kemarin-kemarin mungkin Bapak Ibu ngerasa dilayaninya kurang maksimal Bapak Ibu, ya mungkin ke depan kita akan melakukan perbaikan ya di dalam gereja kita dengan cara data-data kita bisa terima, kita bisa perhatiin satu-satu, minimal pada saat ulang tahun pernikahan ada yang ingat, ada yang ngucapin, ada yang doain. Saya berapa kali Bapak Ibu pada saat ulang tahun, tapi itu nggak sengaja memang ya. 2 tahun apa 3 tahun gak ada satupun jemaat di tempat ini yang ngucapin. Tetapi saya diucapin dari pusat. Pagi-pagi udah dikirimin tuh, selamat ulang tahun Bu Emilia, bla 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 gitu. Kenapa pusat bisa memberikan ucapan ulang tahun, bisa scare itu Bapak Ibu? Karena data saya ada di sana, ada di pusat. Pada saat kita scan barcode, pada saat kita TC segala macam, data-data kita itu ada di sana. Bahkan guru TC yang ada di pusat, saya sampai kaget gitu. Terus karena ulang tahun saya sama suami berdekatan, hari ini ucapin ke saya, besok ucapin ke suami. Dan itu hal seperti itu Bapak Ibu mungkin terkesannya kecil ya, tetapi sebenarnya siapa sih nggak senang ya kalau diperhatiin. Tadi di depan kita udah katakan bahwa kita makhluk sosial. Makhluk sosial itu, hubungan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Pada saat kita saling memperhatikan, disitulah hakikat kita yang sesungguhnya ya Bapak Ibu. Kenapa kita untuk saat sekarang benar-benar pengen untuk kita perbaikin yang kemarin-kemarin itu yang mungkin ada terlewatkan, kurang diperhatikan. Bapak Ibu mulai hari ini gereja akan berusaha untuk memperhatikan Bapak Ibu lebih lagi. Dan nanti dengan data-data yang akan kami terima, itu untuk ke depan kayak pelayanan jemaat itu kayak apa ya, kalau lagi sakit, mau baptisan, mau untuk rumah, misalnya mau mendoakan rumah, atau mungkin ada kedukaan segala macam, itu kita bisa urusnya akan jauh lebih baik ya Bapak Ibu. Tadi dikatakan bahwa GBI WTC adalah gereja sel. Semua agenda kegiatan kita itu akan terpusat di kelompok sel. Nah kalau Bapak Ibu gak ada di dalam kelompok sel, itu berarti Bapak Ibu kan terpisah ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada di kelompok sel, itu akan bisa lebih tergembalakan dengan sangat baik ya Bapak Ibu ya. Nah terus selanjutnya dikatakan bahwa tadi yang gak angkat tangan, yang belum masuk di dalam kelompok sel, sangat-sangat berharap ke depan kita sama-sama ada di dalam kelompok sel ya. Kalau WTC itu sebutan kelompok sel kan orang ada yang komsel ya, tapi kalau kita itu sebutannya care
care cell. Care itu coba DM yang udah TC01, care itu singkatan dari apa? Ada yang tahu? Kalau yang tahu nih nanti mana nih roti nih, kasih roti nih. Ada enggak yang tahu TC01? Ya, care itu perhatian, tapi kalau di GBI, ada singkatannya. Jadi care itu artinya kontak and relate to everyone. Artinya kita punya hubungan dengan orang lain. Nah, itu care. Nah, terus kalau care sendiri itu dikatakan apa? Perhatikan kita satu dengan yang lain. Jadi kalau kelompok care cell artinya kelompok untuk saling memperhatikan. Tujuan dari kelompok sel, Bapak Ibu yang belum masuk di dalam kelompok sel dikatakan bahwa yang pertama adalah saling memperhatikan. Yang kedua, kita harus penjangkauan keluar. Penjangkauan keluar tuh gini Bapak Ibu. Kalau pada saat kita pertemuan care cell, orangnya dua terus. Kira-kira sehat enggak? Enggak. Nanti di care cell itu kita akan berdoa supaya Tuhan bisa kirim jiwa-jiwa. Tapi Tuhan kirim jiwa-jiwanya lewat apa? Kita harus bergerak keluar. Kita nggak usah mikir jauh-jauh lah harus jangkau orang yang segala macam itu ya, yang masih di gereja bawang. Enggak perlu. Coba kita pikir tetangga kita yang mungkin ya sama orang Kristen, tapi dia mungkin untuk kegiatan tengah minggu dia mungkin nggak ada. Itu bisa kita ajak ya. Saya sama suami care cell di Serdang, Bapak Ibu, kita setiap kali pertemuan misalnya yang hadir 12 atau 14 orang. Itu ternyata yang jemaat kita tuh cuman saya, suami sama ada namanya Pak Noldi. Nah Pak Noldi itu udah jarang ibadah di kita karena kakinya dia tuh untuk naik ke lantai 3 tuh udah agak susah. Tapi dia ibadah, dia tetap online di GBI WTC Bapak Ibu ya. Nah itu banyakannya tuh sebenarnya dari gereja-gereja yang lain, gak apa-apa Bapak Ibu. Karena mereka pada saat kita beribadah bersama-sama memuji menyembah, dan saya juga berkali-kali bilang sama suami saya, yang ngejar-ngejar saya buat care cell itu mereka. Karena kadang-kadang kan kita juga udah capek, kita juga udah kegiatan segala macam itu kita udah agak-agak dari sisi waktu kita ada ngos-ngosan. Tapi di situ kita lihat Bapak Ibu, pada saat kita benar-benar lakukan care cell itu ternyata memang jiwa-jiwa yang datang itu diberkati. Pada saat orang diberkati, care cell itu udah bukan harus kita dorong-dorong, tetapi udah menjadi kebutuhan. Dan kita berdoa ya Bapak Ibu untuk ke depan care cell, semua care cell di dalam GBI WTC ini benar-benar seperti itu. Jadi care cell itu bukan kegiatan mingguan, tapi care cell itu adalah kehidupan ya Bapak Ibu. Terus yang berikutnya dikatakan bahwa dalam care cell itu mengembangkan karunia rohani. Setiap kita di tempat ini pasti minimal dikatakan bahwa punya satu talenta. Misalnya nih yang bisa nyanyi misalnya. Bisa nyanyi kan gak mungkin semuanya nyanyi harus ada di mimbar ya. Tetapi pada saat di care cell itu kita bisa untuk pimpin pujian, itu bisa yang doa bisa berdoa, jadi nggak harus di gereja, tetapi di care cell apa yang ada di dalam hidup kita, itu talenta kita, itu bisa dikembangkan. Dan pada saat kita nyanyi, pada saat kita bermain musik, kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada dan pasti memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan ada Bapak Ibu satu poin yang penting ya Bapak Ibu yang kita semua harus sadar, kita sebagai gereja Tuhan tidak selalu dalam keadaan baik-baik. Kita puji Tuhan banget Bapak Ibu kalau saat ini kita ada di tengah-tengah kota, kita beribadah seperti ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Tapi untuk segala sesuatu yang ada di depan kita nggak ngerti. Karena Alkitab mengatakan bahwa pada saat hari-hari terakhir akan datang kesulitan untuk kita memuji Tuhan dengan bebas. Gereja bisa, misalnya gedung gereja bisa dihancurin Bapak Ibu. Pertemuan seperti ini bisa nggak dilakukan. Tetapi kalau kita punya kelompok-kelompok kecil, kita di rumah kita cuman beberapa orang kan semuanya bisa tetap dilakukan. Nah, care cell itu mempersiapkan kita untuk menghadapi segala situasi yang pasti akan terjadi di depan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat gereja sel,
atau Kersel itu bukanlah sesuatu yang baru. Karena sudah ada sejak zaman perjanjian baru yang dilakukan oleh orang Kristen mula-mula. Coba kita buka di dalam Kisah Rasul, ini kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Kita akan baca bersama-sama. Saya membacakan ayat ganjil dan Bapak Ibu akan membacakan ayat genap. Semua yang sudah dapat katakan amin. Cara hidup jemaat yang pertama. 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini yang menerima perkataan itu khotbah Petrus ya Bapak Ibu setelah hari Pentakosta. Nah ayat 42. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sikap yang harus dimiliki oleh kita sebagai anggota Kersel. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran Rasul, dalam persekutuan, memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu, ini yang membedakan pertemuan Kersel dengan pertemuan-pertemuan yang lain. Saya kemarin diajak sama teman disuruh untuk ikut arisan ceritanya ya. Arisan tuh arisan mama-mama gay boy lah. Arisan itu terbentuk karena anak saya Teona kelas 6 kemarin masuk ke SMP. Jadi anak-anak yang masuk di SMP itu kita ngumpul gitu untuk arisan. Bahkan ternyata ada anak mama dari teman-temannya dia yang udah di Penabur, yang udah di GIS, ternyata mereka juga ikut bergabung. Tapi tujuan daripada arisan itu supaya kita tetap punya hubungan, kita tetap punya komunikasi. Jadi hubungan yang udah terjalin sekitar 6 tahun itu terus ada dengan cara apa? Setiap bulan itu 1 kali kita ketemu untuk arisan. Tapi kan kalau pertemuan arisan kan beda. Arisan pertemuan itu untuk healing, untuk senang-senang, untuk happy-happy. Pertemuan Kersel pun healing enggak? Healing, senang-senang enggak? Senang-senang. Tapi ada bedanya Bapak Ibu. Di sini dikatakan bahwa pertemuan Kersel itu harus bertekun dalam pengajaran Rasul. Ini kita harus notice, kita harus catat ya Bapak Ibu. Kita mau Kersel di mana aja, mau bentuk seperti apa, tapi tetap harus yang kita bahas adalah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu enggak harus, ayo buka kitab Kejadian bla bla, enggak. Kalau dulu saya dengan anak-anak youth ya, saya ingat anak-anak youth selalu saya bilang pada saat kita bertemu minimal kita ada tambah nilai. Istilahnya ada pertambahan nilai di dalam kehidupan kita, artinya dalam pertemuan itu harus ada sesuatu yang kita dapat gitu. Dapat itu artinya untuk hal misalnya mungkin perubahan kita untuk ke depan dalam hal kita cara berpikir atau nilai itu harus tetap ada. Nah di sini poin pertama yang harus kita ingat yang dilakukan oleh jemaat yang mula-mula pada saat Kersel itu mereka bertekun dalam pengajaran Rasul, persekutuan, memecahkan roti. Itu memecahkan roti berbicara fellowship ya.
dan berdoa. Dimanapun pada saat kita carousel, selalu kita harus selesai tutup dengan doa ya. Itu yang membedakan pertemuan carousel dan pertemuan arisan ya, atau pertemuan reuni lah segala macam lah, itu yang membedakan dengan carousel itu. Terus yang kedua dikatakan kita harus melakukan dengan motivasi yang tulus ya, itu tadi ada tuh di dalam ayat 45 sampai ayat 47a. Melakukan dengan motivasi tulus, murah hati dan bersatu. Kalau kita bicara tentang kesatuan, kira-kira yang di dalam pikiran kita apa Bapak Ibu? Hah? Pancasila satu. Kalau bicara tentang kesatuan itu apa? Tidak ada pertengkaran, perselisihan ya. Sebenarnya pertengkaran perselisihan sih boleh ada, tapi itu harus bisa diselesaikan dengan baik. Bicara tentang kesatuan itu tidak bicara tentang keseragaman ya. Kesatuan itu artinya kita seperti puzzle. Kelemahan kita, kelebihan kita, saat kita bertemu dengan kelemahan orang lain, sebenarnya pada saat disatukan itu menjadi sesuatu yang harmonis, menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Pada saat kita ada di dalam kelompok sel, kira-kira kita bisa hindari yang namanya perselisihan atau beda pendapat. Bisa? Sebenarnya bisa. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus paham bahwa pada saat kita ada di dalam komunitas, kita menerima orang itu harus full. Saya terima Pak Sabar, kok Pak Sabar? Ingat Pak Sabar nih. Pak Yuda dan Bu Mini harus utuh. Saya nggak bisa nerima cuman kelebihannya aja, tetapi kelebihan dan kekurangan harus saya terima. Pada saat kita di dalam posisi seperti itu Bapak Ibu, itu yang akan membuat kita dewasa. Saya salah pendapat dengan Bu Efri, atau saya beda pendapat dengan Bu Hera. Saya bisa, jangankan Bu Efri, Bu Hera, sama suami saya aja juga beda pendapat sering. Tapi kita tetap bersama. Kenapa? Karena kita harus tetap menerima utuh. Dalam carousel itu harus seperti itu Bapak Ibu. Pada saat kita memulai carousel, mengadakan carousel, berjalan di dalam carousel, kita harus punya pemahaman seperti itu. Pada saat kita bersama itu orang bilang apa? Gesekan itu pasti terjadi. Semakin kita dekat, gesekan itu akan semakin kuat. Tetapi percayalah bahwa pada saat Tuhan mempersatukan kita, gesekan itu akan semakin memurnikan kita. Ada hal-hal di dalam diri kita itu bisa terbentuk, itu bisa menjadi jauh lebih baik pada saat kita ada di dalam komunitas. Karena dikatakan bahwa kita akan maksimal pada saat kita ada dengan orang lain. Itu yang tadi dikatakan bahwa kita adalah makhluk sosial. Ya, jadi poin kedua, ingatlah bahwa carousel itu akan tetap bertahan dan kita akan semakin menjadi berkat buat banyak orang kalau kita sama-sama punya pemikiran hati yang tulus ya Bapak Ibu ya. Dan di sini akibatnya kalau kita lihat di dalam jemaat mula-mula dikatakan bahwa disukai semua orang dan Tuhan menambah jumlah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Pada saat carousel kita bertekun di dalam pengajaran-pengajaran Rasul atau kita bertekun di dalam firman Tuhan, kita punya motivasi hati yang tulus. Kita mau belajar untuk menerima orang utuh di dalam carousel tersebut. Di saat itulah Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa. Pada saat kita bertengkar satu dengan yang lain, pada saat kita nggak sehati, kita nggak sejalan, kita mau undang orang kita jadi mikir. Kenapa? Lah nanti kita undang orang datang ke sini malah bikin orang jadi kecewa. Tetapi pada saat kita bersehati, kita satu dengan yang lain punya hati yang tulus, kita sama-sama tahu tujuan kita carousel itu apa, itu yang akan membuat kita menjadi lebih besar. Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa pada saat
kita GBI WTC Cilegon sedang berbenah dan Tuhan akan memberikan kita hikmat, langkah demi langkah apa yang harus kita lakukan. Percayalah bahwa kita melakukan apa yang kita bisa, yang kita nggak bisa lakukan, Tuhan akan kerjakan dengan caranya di dalam kehidupan kita. Tetapi ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Kita harus apa? Memiliki motivasi hati yang tulus. Pada saat kita memiliki motivasi hati yang tulus, Bapak Ibu, kita bisa punya kesalahpahaman satu dengan yang lain, tapi itu nggak akan lama. Kenapa? Karena itu akan Tuhan akan tolong kita untuk kita bisa bereskan itu dan kita bisa terus berjalan bersama-sama. Ya, Bapak Ibu ya, itu seperti itu. Saya ingat Bapak Ibu pada saat saya mempersiapkan ini, ada satu poin yang Tuhan ingatkan di dalam hidup saya ya. Sebenarnya pondasi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, itu yang pertama terbentuk dari kehidupan keluarga ya. Jadi pondasi kita kebenaran firman Tuhan itu dari keluarga. Tetapi setelah kita udah ada di dalam keluarga, sebenarnya ada tanggung jawab gereja untuk benar-benar bisa mempersiapkan kita untuk kita diutus ke keluar. Nah, gereja mempersiapkan kita tuh dengan cara apa Bapak Ibu? Gereja mempersiapkan kita itu dengan cara yaitu kita ada di dalam komunitas yang sehat. Saya waktu lalu pada saat anak youth ulang tahun JG ya, di situ saya penekanan kepada anak-anak bahwa kalau kalian mau menjadi seperti apa besok, perhatikan circle kalian hari ini. Dengan siapa kalian berteman, dengan siapa kalian bersahabat, kemana kalian menjadi tempat curhat, itu akan mempengaruhi siapa kita nanti ke depan ya Bapak Ibu. Dan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita hari ini ada di tempat ini, itu pasti juga ada pengaruh dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita mau pergi kemana aja, kita mau ke gereja mana aja, tidak ada gereja yang sempurna. Kita mau ada di dalam gereja kersel seperti bagaimanapun, tidak ada kersel yang sempurna. Kenapa? Karena kita semua terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna. Tetapi pada saat kita orang yang tidak sempurna, satu dengan yang lain mau bergabung, di situ akan terjadi apa? Harmonisasi dan Tuhan mempersiapkan kita untuk menambahkan jiwa-jiwa di dalam kehidupan kita, ya Bapak Ibu. Poin yang terakhir, pengembalaan dan pelayanan gereja akan lebih efektif jika semua jemaat tergabung di dalam kersel. Kenapa Bapak Ibu? Karena tadi dikatakan bahwa GBI WTC adalah gereja sel. Kalau gereja sel itu bukan berarti gereja yang punya kegiatan sel atau kelompok sel. Tetapi gereja sel semua aktivitas kita sebenarnya ada berpusatnya di kersel. Kalau kita sekarang mungkin belum berjalan ya, tapi untuk ke depan Bapak Ibu contoh, misalnya ada audisi kayak singer, para pemain musik, itu nggak akan kayak gini, tetapi nanti di seleksinya itu di dalam kelompok sel. Jadi misalnya di kelompok sel orang mau diajukan untuk jadi singer misalnya atau menjadi worship leader, itu di kersel ketua kerselnya itu yang akan ngasih rekomendasi ke gereja atau ke tim PW ya Bapak Ibu. Makanya dikatakan bahwa kalau di dalam gereja sel itu gembala, ketua kersel itu adalah gembala atau mentor yang sangat efektif untuk hidup kita ya. Berbahagialah, coba saya lihat tangan-tangan yang jadi ketua kersel di tempat ini, angkat tangan yang tinggi coba. Mana? Nah Bapak ingat ya, Bapak adalah gembala. Jadi gembala bukan Pak Yuda ya. Gembala gereja. Gembala kersel Ciruas Pak Robin. Terus gembala kersel Cilegon 2 adalah Ciheni. Pak Suryo tuh gembalanya banyak banget. Gembala Kerenceng, terus gembala apa lagi? Merak kan Bu Ismi. Apa? Cilegon itu ya? Cilegon 1. Sama Taman Pesona. Nah Bapak Ibu yang ada di tempat ini bantulah Pak Suryo. Jadi ke depannya kalau bisa jangan Pak Suryo jadi gembala kerselnya banyak banget tuh. Nanti gak ada waktu tuh buat Bu Hera ya. Jadi ke depan kita sama-sama apa? Berjalan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini pada saat kita sadar
bahwa Kersel itu adalah bagian penting di dalam kehidupan kita. Siapa yang rindu Tuhan tambahkan jiwa lebih banyak di tempat ini, angkat tangan tinggi. Nah, mari kita masuk di dalam Kersel, kita persiapkan diri kita supaya jiwa-jiwa Tuhan datangkan melalui kita. Yuk kita angkat pujian. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat kiri kanan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mana wajah penuh kemuliaan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Ku kasihi kau. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu. Lihat kiri kanan, kasih senyum yang baik. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oh, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Lihat kiri kanan. Semua saling mengasihi. Betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebentar ya, dikit lagi. Kita sebentar akan duduknya akan membagi sesuai kelompok untuk pengisian data ya Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti di sini Serang, di tengah Cilegon, dan next gen mungkin nanti di sebelah kiri. Ibadah akan kita tutup. Habis ini kita akan tutup ibadah, tapi mohon untuk Bapak Ibu tidak ada yang pulang dulu. Tetapi mengisi data bersama-sama, dan mungkin ada hal-hal yang Bapak Ibu mau tanyakan tentang Kerselnya harus bagaimana. Nanti ada kayak Bu Hera, Pak Suryo, Pak Miming, bahkan Ketua Kersel yang ada di tempat ini. Next gen nanti ada Kakak Febri, ada Kak Erin dan teman-teman itu akan membantu Bapak Ibu. Jadi minta untuk kesediaan Bapak Ibu untuk nanti jangan pulang dulu setelah kita tutup ibadah kita. Sebelum saya tutup mungkin Pak Yuda ada yang mau ditambahkan, silakan. Baik, shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi nanti kita akan dibagikan form seperti ini, yaitu formulir untuk data jemaat ya. Kita ingin, tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh Kak Emil, bahwa kita ingin memperbaiki administrasi yang ada di wadah ini ya. Jadi semuanya harus mengisi ya, hari ini ya diusahakan mengisi data jemaat ini.
Ini banyak fungsinya ya dengan data jemaat. Bukan cuma nanti kita akan memperhatikan, oh Bapak Ibu berulang tahun, oh Bapak Ibu ada ulang tahun pernikahan. Tetapi lebih dari sekedar ulang tahun, kalau kita sudah masuk di dalam data jemaat, artinya Bapak Ibu Saudara adalah anggota jemaat WTC Cilegon. Tapi untuk mengisi ini ya kita tidak ada pemaksaan ya. Kalau memang Bapak Ibu masih belum yakin untuk menjadi jemaat WTC Cilegon, tidak menjadi masalah kalau tidak diisi juga ya. Tetapi kelebihannya kalau memang kita mengisi, artinya satu, kita sudah menjadi anggota jemaat GBI WTC Cilegon, dan kita juga artinya administrasi di gereja ini akan diperbaiki. Yang lebih lagi, kalau kita sudah menjadi anggota jemaat GBI WTC Cilegon, sementara WTC Cilegon ini sudah berkolaborasi dan sudah menjadi member di BKSG ya. Dan di sana juga kita juga sudah terdaftar atau juga masuk di dalam membernya di pemakaman Cikrei ya. Jadi kalau ada apa-apa di dalam kedukaan dan kita sudah masuk di dalam anggota atau mengisi data jemaat ini, kalau ada apa-apa kita tidak akan sulit untuk bisa mendapatkan tanah yang di Cikrei ya untuk pemakaman ataupun untuk kedukaan yang sudah disiapkan oleh BKSG, karena kita sudah menjadi member untuk tanah pekuburan yang di Cikrei. Seperti itu ya. Kita tidak tahu ke depannya. Tetapi yang jelas kalau kita sudah menjadi anggota jemaat akan lebih mudah untuk pengurusannya ke depannya. Seperti itu. Jadi kemarin-kemarin memang sudah ada data jemaat, tetapi kita pengen lebih lagi menertibkan administrasi di tempat ini sehingga saya pun dan keluarga akan mengisi kembali data jemaat ini ya. Jadi saya minta dengan hormat Bapak Ibu semua juga mengisi data jemaat, dan supaya yang tadi sudah dengan panjang lebar dijelaskan oleh Kak Emil, kita bisa juga merangkul untuk Bapak Ibu bisa masuk di dalam Kersel. Di dalam Kersel ini banyak juga keuntungannya ya. Selain kita juga diperhatikan, kita juga didoakan ya. Diberikan kekuatan pada saat mungkin kita lemah, dan kalau kita ada di dalam komunitas satu dengan yang lain, artinya kita akan lebih mengenal satu dengan yang lain. Kita ini tadi pujiannya aja kita adalah saudara semuanya ya, saudara seiman ya. Apalagi kalau di lingkungan kita tahu oh yang menjadi anggota jemaat WTC Cilegon sih A, B, C, D ini, dan kita ada dalam satu kelompok sel, maka akan terjadi hubungan yang lebih dekat lagi. Amin. Ya, kalau kita punya hubungan lebih dekat lagi, artinya kan kita akan lebih peduli lagi satu dengan yang lain, ya. Dan di situ juga kita bukan cuma sekedar didoakan, bukan juga saling dikuatkan pada saat kita lemah, dan juga kita akan saling memberkati satu dengan yang lain ya. Jadi ini menurut kami para pengurus yang ada di WTC Cilegon cukup penting. Oleh karena itu kita juga dengan serius ya kita akan mengisi data. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang kurang jelas nanti ditanyakan kepada pengurus ya. Jadi satu keluarga itu bukan satu form ya yang diisi, tapi semua. Ayah satu, ibu satu, anak-anak semua juga satu. Kalau anaknya 3 berarti 3 form diisi ya. Diserahkan kembali ke pekerja di sini. Berarti kalau anaknya 3, bapak, ibu berarti 5 form ya. Supaya kita bisa data nanti untuk bisa diingatkan ya masalah-masalah tadi yang sudah dijelaskan. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Enggak jelas, Bang Loam boleh ke depan coba ditanyanya. Enggak kedengeran ya.
Kenapa? Diisikan sama orang tuanya, gitu kan. Tapi anaknya udah berjemaat di sini otomatis kan ya. Jadi diisikan oleh kedua orang tuanya, gitu kan. Seperti begitu. Atau nanti boleh nanti kalau yang misalnya saat ini belum hadir, kita tahu belum hadir, bawain aja formnya banyak kok disiapkan. Nanti diisi, nanti kembalikan dikasih ke pengerja yang ada di tempat ini ya. Tapi boleh dikasih ini ke depan nggak? Boleh. Tapi untuk yang hadir saat ini diusahakan diisi. Nanti kita kan dikasih waktu ya, nggak langsung pulang dulu. Kita juga mau fellowship, barangkali ya mau ngobrol-ngobrol satu dengan yang lain. Ya tentunya juga nanti kita ada snack juga ya buat fellowship itu ya. Ada snack barangkali nanti Bapak Ibu juga sambil ngobrol-ngobrol sambil ngisi data ini ya, tidak kaku. Boleh juga kalau pengen minum silakan, di belakang juga ada minum yang disiapkan, atau pengen ngopi Kak Erin tadi sudah beli kopi banyak ya. Jadi aman ya, Kak Erin kopinya aman ya, siap. Oke, Kak Erin itu aja mungkin mau Udah tutup ya. Nah, Oke. silakan. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk perkenanan-Mu, terima kasih untuk Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami yang hadir, setiap kami yang datang Tuhan. Dalam keadaan apapun Engkau menjadi jawaban di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan terima kasih untuk gereja-Mu Tuhan, boleh hadir di tengah-tengah Cilegon ini Tuhan. Tuhan kerinduan kami, gereja-Mu benar-benar maksimal Tuhan, di dalam melayani, dalam mengembalakan setiap umat-Mu yang Engkau percayakan Tuhan di tempat ini. Kami rindukan setiap jemaat-Mu Tuhan, dimuridkan, bertumbuh dewasa Tuhan, menjadi jemaat yang kudus, menjadi jemaat yang dewasa, menjadi jemaat yang mengalami terobosan Tuhan. Tuhan kami mau Tuhan, kersel-kersel yang ada Tuhan, semuanya kembali berjalan hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Semua pelayanan jemaat Tuhan, benar-benar Tuhan boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan kami mau Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kami dipersiapkan Tuhan, untuk kami benar-benar siap membawa banyak jiwa datang kepada Engkau Bapa di marketplace Tuhan yang Tuhan tempatkan kami. Ini kami anak-anak-Mu. Kami butuh bimbingan-Mu, kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh kehadiran-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam segala kelemahan kami, kuasa-Mu bekerja secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan kami berkati Tuhan untuk John Leader Tuhan yang ada di tempat ini. Semua ketua-ketua Kersel, SGL Tuhan, Engkau berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Semua jemaat-Mu Tuhan bangkit, berapi-api, bernyala-nyala Tuhan untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau kami mau pulang, kami mau siap menerima berkat Tuhan yang terbaik daripada Engkau ya Bapa. Pulanglah di dalam damai sejahtera dan sukacita yang daripada Allah. Berkat yang terbaik daripada Allah Bapa menyertai setiap kita.
penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang menerima berkat katakan amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Seperti tadi yang mungkin Cilegon di tengah, di sebelah kanan saya Serang, dan di sebelah kiri saya Next Gen. Untuk Bapak Ibu, kalau anaknya udah Next Gen, itu biarkan anak yang isi sendiri ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mengisi untuk anak-anak yang dari 0 sampai 11 tahun. Kalau 12 tahun itu udah bisa isi sendiri, itu biar isi sendiri aja. Pulpen